Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan topik si kemas ingin menjelaskan hasil pekerjaan kami pada minggu yang kelima. Pada minggu kelima kami sudah masuk menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menghubungkannya ke database MySQL. Pada pekerjaan kami, sebelum kami menjelaskan pekerjaan kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Anju Ucok Lubis dengan NIM 12S1 9028 dan teman saya. Nama saya Marwani Claudiana Pitupulu dengan NIM 12S19008. Saya Agnes Sagita Lebanturin dengan NIM 12S19013. Saya Anugerah Simajunta dengan NIM 12S19039. Saya Agustina Hasibuan dengan NIM 12S19042. Baik, pada minggu kali ini kami akan menjelaskan pekerjaan kami. Pertama, saya menjelaskan halaman login dulu terlebih dahulu. Pada halaman login tersebut, kami sudah mencoba menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menghubungkannya ke database menggunakan server localhost. Untuk tampilannya seperti berikut. Ia akan memasukkan username dan password yang terdapat pada SQL yang telah kami buat, yaitu pada database TestDB. Pada table user, dia akan mengambil user sama password dan akan dimasukkan ke tampilan tersebut, dan jika ditekan login maka akan masuk ke halaman home. Kami akan mencoba mengimplementasikannya. Sini saya akan mengambil username anu12 dengan password yang telah saya buat tadi. Nah, jika password salah, dia akan incorrect username password. Jika username tidak benar, maka dia akan username incorrect. Nah, selanjutnya untuk di sini pada daftar pada login PHP ini, terlebih dahulu kita membuat file berekstensi PHP dengan nama dbcon. Pada db_con ini dia akan membuat query untuk mengkoneksikan database ke PHP yang kita buat dengan server name localhost, username root, passwordnya ini, database name-nya ini. Nah, untuk di login tadi, dia akan pertama saya membuat ini untuk HTML-nya, untuk membuat tampilannya, dan akan difungsionalkan di sini. Ini include untuk menghubungkan dari database dbcon tadi, baru ini untuk membuat fungsi untuk login tersebut. Dia akan mengambil nilai dari tabel user, dia akan mengambil username dan password, dan kemudian akan dikonfirmasi apabila sama, dia akan masuk ke dalam home, ke lokal, di location home PHP. Untuk CSS-nya, seperti berikut. Dia akan bodinya untuk background-nya untuk itu, baru untuk from-nya untuk sampai ke sini. Nah, untuk login tersebut ini belum selesai, masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian untuk daftar sign up, pada menu daftar berikut tampilannya. Dia akan memasukkan username, email, password. Dia akan mengkonfirmasi password, apabila tidak sama maka akan incorrect, name, alamat, nick, nomor handphone, dan akan mengklik sign up untuk mendaftarkan akunnya. Misalnya kami daftar username ppw, gmail, password 123, name ppw, alamat. Ini saya buat sembarangan. Jika di sign up, dia akan memberikan alert
your account has been created usefully, maka tadi daftar akan masuk ke database TestDB ini, PPW username-nya dan password-nya tadi 123. Kemudian saya akan mengulangi untuk login yang tadi. Jika masukkan username PPW dan 123, maka dia masuk ke halaman home-nya. Jika dia ke logout, maka dia akan ke login kembali. Untuk codingannya yang sign up, untuk yang sign up ya seperti biasa, kita harus membuat dulu tampilannya dengan menggunakan ini HTML sampai ke bawah, apa aja yang diperlukan dari membuat box-nya sampai ke bawah, sampai ke nomor HP. Dan kemudian pada fungsionalnya sign up check, dia seperti include dari dbcon untuk mengkoneksikannya. Baru dia akan memvalidasi apakah username-nya udah ada atau belum, dan passwordnya, enkripsi password juga menggunakan MD5 untuk mensamarkan. Dan ini untuk memasukkan apa aja yang akan dimasukkan ke database pendaftar, seperti username sampai ke nomor HP. Maka setelah terdaftar sukses, dia akan memberikan alert your account has been created usefully, dan apabila tidak ataupun gagal, dia akan tetap di sign up .php ini. Untuk CSS-nya juga seperti berikut, dia seperti biasa membuat background-nya pada body, dan untuk sampai bawahnya dia untuk mengatur-ngatur gambar, warna, dan posisinya. Dan untuk login tersebut ini juga belum selesai atau belum sempurna, masih ada perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Untuk informasi keluar akan dijelaskan oleh teman saya. Halaman informasi keluhan seperti ini. Di bar atasnya dia ada informasi keluhan, informasi laporan, dan kuesioner. Di sini ada keluhan saya. Nanti jika kita ingin menambah keluhan, kita mengklik menambah keluhan itu. Dan di halaman keluhan saya ini terdapat keluhan-keluhan yang telah kita buat. Ke bawah. Ke bawah, Ju. Yang ini adalah halaman keluhan masyarakat. Halaman keluhan masyarakat ini maksudnya masyarakat yang memberikan keluhan-keluhan akan ditampilkan pada halaman ini. HTML-nya juga. Titel informasi keluhan itu untuk titelnya, link rel style informasi keluhan CSS untuk mengkonek ke CSS-nya, baru sistem informasi kepuasan masyarakat, baru yang informasi keluhan, informasi laporan, kuesioner itu untuk menebar yang di atasnya. Selanjutnya menambah keluhan HTML itu untuk menghubungkan tadi yang button yang menambah keluhan ke halaman menambah keluhan. Selanjutnya yang logout.html itu menghubungkan ke halaman logout agar dia bisa logout nantinya di halaman tersebut. Selanjutnya div class post body itu untuk membuat kotak pada misalnya yang biodata kependudukan saya bermasalah dengan tanggal lahir yang tertera pada sistem, untuk membuat kotaknya itu. Lalu selanjutnya ini keluhan masyarakat yang judulnya, yang halaman untuk keluhan-keluhan dari masyarakat tadi sama seperti yang di keluhan saya. Ini yang di class post untuk membuat kotaknya, dan isinya seperti biodata kependudukan saya bermasalah dengan tanggal lahir, itu sampai ke bawah. Nah. Selanjutnya nanti ketika kita mengklik tombol tambah keluhan, nanti akan selanjutnya ke halaman tambah keluhan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pada menu menambah keluhan di sini ada
kategori yang berguna untuk memilih bidang apa yang ingin dikeluhkan gitu. Kemudian di sini kategorinya itu kami menggunakan select class dan optionnya supaya bisa dimasukkan pilihannya. Kemudian pada keterangan ini untuk membuat keluhan dan kodenya itu menggunakan text area. Kemudian menu kembali itu berguna untuk kembali ke menu informasi keluhan setelah selesai membuat keluhan, menambah keluhan. Kemudian pada HTML-nya di sini return-nya itu di sini menggunakan class return dan informasi keluhan.html supaya yang menu kembali tadi supaya bisa kembali setelah dikirim jawabannya atau keterangan tambah laporannya. Kemudian menu keluhan kategori ini contoh dari untuk memilih bidang code dari memilih bidang tadi. Kemudian keterangan menggunakan text area. Kemudian menggunakan input type submit name submit value kirim untuk button dari kirim. Pada CSS-nya sama dengan halaman sebelumnya, kita cuma menambahkan halaman informasi keseluruhan, hanya mengubah gambar atau mengubah tulisan-tulisannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan bagian kuesioner. Beginilah tampilan dari kuesioner. Di sini ada informasi laporan, informasi keluhan, dan kuesioner. Jika di sini ada beberapa kuesioner, seperti biodata kependudukan sampai ke scroll ke bawah aja. Sampai ke pelayanan cetak KTP elektronik. Bila kita klik here di sini, dia akan menampilkan biodata kependudukan. Lalu, dan begitu juga yang lainnya. Untuk HTML-nya, di sini kita buat titelnya itu kuesioner, lalu kita hubungkan dia kuesioner ini ke CSS. Lalu di sini ada judulnya, ada header-nya juga sampai ke keluar dari HTML atau logout. Untuk CSS-nya, fungsi dari CSS ini untuk membuat background-nya. Di sini ada membuat kontainernya, presentasenya, header-nya, baru ke login. Wow, lagi juga. Sampai ke isi drop down. Untuk halaman berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman informasi laporan. Jadi di sini pada halaman informasi laporan ini adalah lanjutan dari halaman kuesioner. Jadi setelah kita isi halaman kuesioner, kita masuk ke halaman informasi laporan, karena setelah kita isi kuesioner di sini kita masuk ke halaman presentasinya. Coba buka presentasinya juga. Jadi setelah kita isi di kuesioner sesuai bidangnya, kemudian kita masuk ke informasi laporan untuk menampilkan presentasi dari kuesioner yang kita isi sebelumnya. Kemudian kita masuk ke begitu juga untuk bidang-bidang lainnya sampai ke bidang ketujuh, dan begitu juga pernyataan di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke HTML-nya. Oke, di sini di HTML dashboard
title-nya itu untuk title-nya informasi laporan. Jadi H1 itu header-nya informasi laporan. Kemudian ini yang informasi yang LI informasi laporan, LI informasi keluhan, itu LI questionnaire itu yang coba buka apanya Ju? HTML-nya, penerapan HTML-nya. Bukan penerapan HTML yang di Microsoft Edge itu Ju. Jadi yang tadi LI itulah yang kotak yang di bawah header itu yang informasi laporan, informasi keluhan dan questionnaire, itulah yang LI. Kemudian balik lagi ke HTML-nya, HTML dashboard-nya, baru kemudian ke bawah juga, baru kemudian dijelaskanlah, dibuatlah kelas questionnaire box, itulah yang bidang-bidang dari questionnaire tersebut. Baru seperti inilah contoh-contoh bidangnya. Baru here itu adalah HTML-nya, linknya. Kemudian kita masuk ke HTML pernyataannya. Ini adalah isi HTML pernyataannya. Jadi isinya itu link rel, itu berhubungan dengan CSS-nya. Jadi nanti di CSS-nya itu kita tinggal mengatur besar, ukuran. Baru di dalam link pernyataannya itu dia itu berisi memiliki kelas questionnaire box, itu terdapat paragrafnya bagaimana pendapat saudara tentang, itulah pernyataan yang harus itulah pernyataan yang terdapat di dalam bidang tersebut. Baru presentasinya, kemudian sampai ke pernyataan terakhir, yaitu pernyataan kelima. Kemudian CSS-nya juga. Kemudian di CSS ini kita CSS ini berguna untuk mengganti besar, ukuran, font atau background dan hal-hal lainnya lah. Sekian presentasi dari kami mengenai proyek pada week 5. Jika ada perkataan ataupun penjelasan yang kurang baik dan penjelasan yang kurang maksimal, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.